Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nur Salasati sebagai host di acara bincang-bincang pada hari ini. Nah, di sini kami bersama Bapak Raudah Jamba, sastrawan dari Sumatera Utara. Boleh saya, Pak? Hai. Nah, tujuan kami di sini untuk bincang-bincang mengenai stilistika cerpen. Ya, stilistika cerpen. Apa beritanya dari stilistika cerpen? Nah, pertanyaan pertama dari kami, bagaimana Bapak mendefinisikan dulu nih stilistika dalam cerpen itu bagaimana? Ya, sebelum saya jelaskan, semua udah tahu nih stilistika apa kan? Jangan sampai nggak tahu ya kan? Nah, nanti sudah dijelaskan bingung. Tahu stilistika kan? Apa stilistika? Nah, kan bingung. Ini stilistika apa? Ini apa? Ini? Ya biar gampang ingatnya, stilistika itu kan dari bahasa Inggris. Stylistic, style itu gaya. Biar gampang ingatnya kan, stylistic, style. Berarti kalau kita bicara stilistika, berarti kita bicara gaya bahasa. Kalau dulu orang selalu menyebutnya, kalau belajar itu namanya plastik bahasa. Nah, plastik bahasa. Nah, gaya bahasa itu salah satunya majas. Ya, majas itu salah satunya. Orang ada menyebut majas adalah gaya bahasa, tapi gaya bahasa tidak hanya majas. Kan bisa ya, majas itu metafora, personifikasi itu majas. Ini maksudnya persajakan juga gaya bahasa gitu, dalam pantun, citraan dalam puisi itu juga gaya bahasa, ya kan? Nah itu. Jadi kalau misalnya Pak rima irama itu juga gaya bahasa. Makanya mindset kita jangan sampai berpikir majas adalah gaya bahasa adalah majas. Enggak. Majas adalah gaya bahasa tidak hanya majas. Yang paling gampang memahaminya gimana? Manusia adalah makhluk hidup tidak hanya manusia. Itu biar gampang memahaminya, ya kan? Nah itu dia. Nah, udah paham? Nah apa yang ditanya dalam cerpen tadi? Yang Bapak ketahui, definisi stilistika dalam cerpen ini bagaimana? Cerpen yang mana? Ayo. Dalam lingkup luas aja dulu, Pak. Tadi kan udah kita bilang apa itu stilistika. Stilistika dari bahasa Inggris, stylistic, style, gaya bahasa, majas. Jadi kalau kita bicara majas, misalnya cerpen, makanya kalau ada bendanya, nah bendanya enak. Nah kalau kita cuma cerita, nah, misalnya cerpen ini, ya kan, kira-kira majas atau gaya bahasa yang kuat dalam cerpen ini, majas atau gaya bahasa yang bagaimana Pak? Akan jelas dia kan. Nah kalau dalam cerpen ini majas atau gaya bahasa yang bagaimana? Nah ini jadi ada kekhususan dia, ya kan, kekhususan. Nanti kalau saya cerita misalnya cerpennya Joni Aryadinata, majasnya lebih membingungkan. Ya kan? Makanya yang perlu kita tahu juga, misalnya kalau kita secara umum kita bicara majas lah ya, kalau dalam cerpen majas ada majas perbandingan, ya kan? Ada majas perbandingan kalau kita anggap aja lagi kuliah nih, ya kan? Ada majas perbandingan. Nah, yang gampang memahaminya, majas perbandingan berarti dia membandingkan. Nah, apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan bisa saja sifat yang sama. Nah, yang dibandingkan itu sifat yang sama. Jadi majas perbandingan, apa aja majas perbandingan kita disebut tadi, metafora, itu majas perbandingan. Yang paling gampang yang kita pahami yang apa? Yang mana? Yang paling gampang kita pahami misalnya majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Nah, ayo. Paling gampang ingatnya, biar gampang lemnya. Personifikasi kan dari kata person, manusia. Nah, ya kan biar gampang ingatnya. Jadi kalian dapat ilmu juga cara gampang mengingat pembelajaran. Ya kan, majas personifikasi itu adalah majas yang membandingkan benda mati
atau benda yang bukan manusia. Ingat ya kan, benda mati atau benda yang bukan manusia, seolah-olah bertindak dan bertingkah laku seperti manusia. Artinya apa? Apa ciri khas membedakan antara yang bukan manusia dengan manusia? Contoh, menari. Cuma manusia yang bisa menari kan? Nah, kalau yang lain, apakah disebut menari? Enggak. Apa namanya? Bergerak. Nah, cuma dimasukkan dia dalam majas personifikasi, misalnya ikan itu menari-nari di dasar kolam. Nah, ya kan? Ikan itu menari-nari di dasar kolam. Kenapa menari-nari? Itu udah sifat perbuatan yang sudah dilakukan manusia. Jadi harus bisa dibedakan. Sama dengan yang saya bilang, pernah saya bilang. Pelangi itu kira-kira seni enggak? Kira-kira seni enggak pelangi? Salah. Kenapa? Kita harus tahu pengertian seni. Makanya seni itu adalah hasil karya cipta manusia yang dibuat secara indah. Jadi seni itu kan bukan punya manusia, bukan dia seni. Terus pertanyaannya, berarti menurut kalian pelangi nggak indah? Ya indah, tapi dia nggak seni karena dia bukan juga manusia. Itu mindsetnya, cara berpikirnya, ya kan? Nah, biar gampang memahaminya itu. Jadi itu juga personifikasi. Kalau dibuat misalnya ikan itu bergerak-gerak di dasar kolam, udah nggak personifikasi, biasa. Ikan itu berenang di dasar kolam, mungkin agak mirip kan, itu agak mirip, tapi yang spesifikasi yang khusus adalah menari. Pena itu menari-nari di atas kertas. Nyiur melambai di tepi pantai. Melambai kan udah perbuatan manusia yang namanya melambai. Nah, ya kan? Nah, itu salah satu contoh. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa ada majas? Ya, majas itu supaya apa yang kita buat itu lebih indah, lebih enak pembaca membacanya, ya kan? Lebih enak. Cuma nggak asal sekedar indah, nggak hanya sekedar dasar supaya enak, tapi dia juga itu tadi. Kenapa harus dipilih menari, ya kan? Untuk ikan. Kenapa dipilih melambai untuk nyiur? Tahu nyiur apa? Ya, nyiur itu kan kelapa yang tumbuh di tepi pantai, apa daunnya itu kan kalau dimusangin kan seperti melambai-lambai. Itu disebut nyiur. Iya, itu kan anak sastra. Hah? Aduh, banyak baca lah ya kan. Nah, biar nanti ketemu sama yang lain. Nah, udah gitu ya. Nah, untuk bertemu sama saya, ya kan. Jadi dapat strategi, dapat itu. Jadi nyiur melambai di tepi pantai. Nah, itu personifikasi. Nah, kalau metafor, macam mana contoh metafor? Nah, coba. Metafor apa contohnya? Nah, metafora, kalau kita bilang metafora. Yang paling gampang kalau udah metafora untuk ingat itu majas perbandingan, biasanya dia menggunakan kata penghubung yang paling gampang kita ingat. Seperti, laksana, bagaikan, ya kan? Tapi itu lebih kemana? Simili, ya kan? Similitude, majas persamaan. Tapi kalau metafor biasanya langsung aja dia. Misalnya apa? Raja siang sudah di atas bumi. Raja siang itu apa? Matahari, simbol untuk matahari. Itu makanya simbol-simbol, orang sebutnya metafor-metafor. Nah, untuk menyatakan simbol-simbol. Putri malam mengintip di balik jendela. Apa itu putri malam? Bulan. Kenapa orang menyebutnya bulan? Kenapa orang menyebutnya matahari? Kenapa nggak dibuat ratu siang, tapi raja siang? Ya kan? Kenapa disebut ratu siang? Apa raja siang, nggak ratu siang? Kenapa disebut putri malam? Enggak ratu malam, atau raja malam, atau perawan malam? Iya, itu makanya majas itu dia dipikirkan betul, perbandingannya itu, pilihannya itu tidak hanya sekedar buat. Oke, biar nggak makin banyak bingung kalian kenapa disebut raja siang. Ya kalau kita lihat di siang hari, di siang hari yang paling berkuasa itu terlihat dan paling besar
Yang mana? Matahari. Matahari namanya paling berkuasa, paling besar di siang hari. Nah, yang paling berkuasa biasanya identik dengan raja. Terus kenapa nggak ratu, Pak? Ratu itu kan juga berkuasa juga. Nah, sifatnya matahari itu kan panas, garang. Nah, yang namanya garang, yang nama apa kan? Identik dengan raja. Nah, terus putri malam. Kenapa nggak bintang disebut putri malam? Kenapa kok bulan? Nah, terus kenapa dia disebut putri? Nah, kira-kira kalau di malam hari itu yang terlihat lebih cantik misalnya antara bulan dengan bintang, mana yang lebih cantik? Ya. Lebih cantik bulan. Nggak tampan bulan itu kan? Iya kan? Bulan itu nggak tampan, nggak gagah, maka disebut putri. Ya kan? Maka disebut putri. Kenapa nggak bintang ya? Ya kalau kita tengok bintang pun kadang-kadang tidak. Kalau bulan kan dia konsisten. Jadi dipilih sampai ke situ. Apalagi nanti kalian buat karya sastra segala macam, ya buat majas-majas baru, tapi tidak hanya sekedar ada, tapi dia punya sifat yang sama, bentuk yang sama, bunyi yang sama. Makanya kenapa ada disebut dengan istilah apa? Fonologi. Kenapa disebut ada istilah morfologi? Kenapa ada istilah semantik? Kenapa ada homofon? Kenapa ada homonim? Ada homograf? Nah, misalnya kalau kita bilang fonologi itu dari kata dasar fon dan logi, ilmu fon bunyi. Jadi fonologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bunyi bahasa. Nah, morfologi, bentuk. Morfologi ilmu yang mempelajari seluk-beluk bentuk bahasa. Ya, jadi harus itu dasarnya. Yang penting udah tahu inti kata yang mana, kita mau buat definisi yang bagaimana. Nah, gampang memahaminya kan. Benar, sama dengan tadi stilistika, stylistik, style. Ya. Nah, itu kalau kita buat majas. Kalau homonim tadi, nim. Homofon, fon apa tadi? Fon tadi apa? Bunyi. Jadi homofon artinya apa? Homo itu sama. Homo itu sama, berarti sama bunyi. Berarti kalau bunyinya yang sama, walaupun tulisannya beda, itu homofon. Walaupun tulisannya beda, yang mana kira-kira bunyinya sama, tulisannya yang beda? Bang Dullah pergi ke bank. Bunyinya sama kan? Tapi tulisannya beda, itu homofon. Tapi kalau homograf itu bentuk tadi sama dengan moh kan, homograf. Bentuknya yang sama, bacanya beda. Yang mana contohnya itu bentuknya? Waktu apel aku dapat apel, waktu apel aku dapat apel, waktu apel aku dapat apel. Yang mana yang betul? Nah, bunyinya kan beda kan, tapi tulisannya sama, itulah homograf. Nah, kalau bunyinya sama, tulisannya sama, tapi artinya atau maknanya beda, itu apa namanya? Nim. Yang mana pula itu, tulisannya sama, bunyinya sama, artinya beda. Yang mana misalnya homonim itu, saya bisa mengeluarkan bisa ular itu. Ya kan? Saya bisa mengeluarkan bisa ular itu. Satu bisa artinya mampu, satu lagi artinya, nah kan beda dia kan, maknanya beda. Bunyinya sama, tulisan sama. Itu dalam cerpen sering dibuat di situ. Nah, cerpen. Jadi ada lagi misalnya apa? Misalnya nilai rasa. Nilai rasa misalnya perubahan panca indera. Pedas sekali kata-katamu. Ya kan? Pedas sekali kata-katamu. Sementara kata pedas itu untuk mulut. Tapi kenapa kok untuk kata-kata dengar? Jadi pergeseran dari panca indera mulut ke pendengaran. Namanya harum. Namanya harum. Sementara harum itu identik dengan hidung, penciuman. Sementara nama yang kita baca identik dengan kita lihat atau misalnya kita dengar kan. Namanya harum.
dari telinga ke hidung. Nah, itu pergeseran panca indera. Itu dalam cerpen dibuat itu seperti itu. Nah, jadi banyak lagi kalau misalnya kita sebut ada homonim, homofon dan segala macamnya, itu masuk lagi misalnya diksi, pilihan kata, pilihan kata. Jadi bagaimana kita biar enak membacanya? Ya buat pembukaan kata dalam pembukaan kalimat dalam membuat cerpen misalnya. Matahari terbit di ufuk dengan matahari terbit di ufuk timur, atau fajar terbit di ufuk timur, atau sang surya terbit di ufuk timur. Mana yang lebih tepat pilihan kata? Nah, makanya jadi harus tahu kita biasanya kalau yang terbit disebut apa, yang di atas kepala disebut apa, bendanya sama nih. Yang waktu mau terbenam disebut apa? Biasanya waktu mau terbenam disebut apa? Fajar. Yang mau terbenam fajar. Untuk matahari kalau mau terbenam disebut apa biasanya? Sang surya. Kan tadi matahari mau terbenam disebut sang surya. Nggak mungkin dibuat nanti kalau sang surya terbit di ufuk timur, nggak cocok. Nah itulah pilihan kata tadi. Nah itulah dalam cerpen seperti itu memang harus seperti itu. Tapi itu pun kalau seandainya kamu sebagai penulis pemula, kau pikirkan kali majas-majas itu. Ya, sebagai penulis kalau sempat kalian pikirkan nggak nulis kan nanti. Iya, makanya ada teorinya Pak, kita praktekkan dulu baru kita menemukan teorinya. Kalau kalian memikirkan teorinya untuk berpraktek, nggak nulis. Oh, belum apa-apa, rambut udah rontok, biji mata pun udah putih semua. Jadi dalam proses kreatif, ketika kamu berkarya, tulis saja. Urusan-urusan yang majas, gaya bahasa dan segala macam itu nggak urusan kita. Itu urusan pembaca secara umum, urusan kritikus secara khusus, urusan akademisi lebih khusus lagi. Nah, membahaskan. Kadang-kadang kritikus saya suka-sukanya dinilai. Nah, kita nggak usah memikirkan tadi masalah majas, masalah homonim, apalagi sinonim, apalagi antonim, ya kan? Sama dengan seperti ini. Mana yang lebih gelap? Ya. Mana yang lebih gelap? Hitam atau gelap? Bingung kan? Mana yang lebih gelap? Hitam atau gelap? Hah? Lebih gelap daripada hitam. Nah, kira-kira kenapa kita sebut gelap? Justru karena masih nampak dulu masa kita sebut gelap. Kalau hitam udah nggak gelap lagi, udah nggak nampak sama sekali. Iya, ayo sampai ke situ pikirkannya gitu. Namanya udah hitam. Iya loh. Kalau karena masih bisa kita lihat lah. Kan malam gelap kan, nggak pernah kita sebut malam hitam. Nah itu makanya saya bilang tadi sampai ke situ kalian memikirkan itu. Nah kalau memang kalian khusus di bagian kritikus, apa pikirkan itu, siap-siap utang lah kepalanya. Tapi kalau kalian seorang penulisnya, ya kan seorang penulis, kalau sama saya secara pribadi bertanya saja. Nah, gak usah terlalu memikirkan ini begini, takut salah, takut ini. Proses itu, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Iya, makin maksimal prosesnya, makin maksimal hasilnya. Contoh inilah, dibandingkan dia tadi, lebih maksimal daripada dia kan. Kenapa dia belakangan datang? Bukan berarti gagal, tapi nggak maksimal. Nah itulah. Orang udah enak tarik nafas, dia baru tarik nafas ya kan, sampai meletakkan tes pun belum sempat ya. Nah, itulah contohnya, iya kan. Nah itu tadi. Makanya kalau model saya lebih mau saya menunggu daripada saya ditunggu. Itu
Itu prinsip saya. Apalagi saya butuh orang. Lebih bagus saya menunggu daripada saya ditunggu. Makanya kadang-kadang ini sorry ya, dan sekalian agak curhat sama kalian juga. Kamu cuma mahasiswa sekarang, ya kan? Dialognya, Bapak bisa Pak? Bisa. Kapan Bapak bisa? Sekarang bisa. Oh tapi kami nggak bisa sekarang Pak. Tapi dia bertanya kapan Bapak bisa. Tapi saya bilang sekarang bisa, kami nggak bisa Pak. Kalau bertanya kapan Bapak bisa, berarti kan memang udah siap. Mahasiswa ini kapan aja bisa, tinggal nunggu saya gitu lah ya. Nah, jadi kami mau wawancara Pak, Bapak kapan bisa? Nah kalau ada pertanyaan secara tersirat, kapan Bapak bisa? Berarti dia sudah standby. Sekarang pun bisa, saya bilang. Oh kami yang nggak bisa Pak. Ini kan bahasa Preman cakep kotor kawannya. Nah jadi ditanya lagi, kalau kalian kapannya bisa? Kapan kalian bisa? Kalau besok Pak, macam tadi kan? Kalau besok Pak, bisa Pak? Bisa. Jam berapa Pak? Dari jam 7 pun boleh. Oh kami besok jamnya padat Pak. Kalau nggak cakep kotornya gitu. Kami padat Pak, jam kami. Jadi kesannya kalau ada kata kami Pak, jamnya padat. Oh berarti yang mau diwawancara ini orangnya pengangguran. Logikanya gitu kan? Berarti yang mau diwawancara ini orangnya pengangguran, nggak punya kerjaan. Seharusnya bahasa itu bukan keluar dari mahasiswa. Mau jam padat, mau jam nggak padat, namanya kita itu. Ini kita, nah itu majas itu gaya bahasa. Jadi efeknya apa? Pesannya jadi pesan negatif. Nah itulah masuk kepada ironi. Majas ironi itu majas apa? Majas pertentangan. Cepat kali nak kau pulang. Cepat kali nak kau pulang. Baru jam 1 malam. Itu kan maknanya bertentangan, ya kan? Cantik kali lah tulisan saya, sampai susah saya bacanya. Biasanya logikanya kalau udah cantik bisa dibaca. Itulah ironi. Nah peningkatannya lagi ironi jadi sinisme. Sinisme udah mulai agak kasar. Wangi kali lah parfummu, muntah. Nah itu udah sinisme, ya kan? Udah sinisme itu. Wangi kali parfummu, muntah. Udah sinisme itu kan? Udah mulai agak kasar. Nah kasarnya lagi apa? Sarkasme. Jujur lah kok, buat tai kau. Nah itu udah sarkasme kan? Itu kasar dia. Jadi sarkas kasar, ya kan gitu kan? Nah itu majas pertentangan. Nah, lain lagi dengan majas apa tadi ya kan, selain dari itu apa? Aku merasa sunyi di tengah keramaian. Nah, aku merasa sunyi. Jadi kalau kita bicara sastra, ya banyak simbol, banyak gaya bahasa. Dan kita jangan pula berpikir kalau kita bicara sastra harus berpikir mindset kita itu mindset sastra. Jangan kita bicara sastra, tapi kita berpikir mindsetnya mindset linguistik. Beda deh nanti. Contohnya meja hijau, apa nggak begaduh lihat? Penipu kali orang katanya meja hijau, aku tengok coklatnya mejanya. Iya kan? Padahal maksudnya sidang kan? Nah itu, katanya meja hijau. Cuma ada pendidikan ini mau bagus, menipu aja kerjanya. Meja hijau, oh tengok coklatnya, merahnya kursinya, nggak ada hijau-hijaunya, sedikit pun nggak ada yang hijau. Mungkin biji mata orang itu hijaunya kan, gitu kan. Nah itulah tadi, itu ungkapan. Nah, masuk kepada ungkapan itu kayak bahasa juga ungkapan. Ada lagi berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, bersenang ke udara. Nah, itu peribahasa. Dia kenapa lebih banyak? Dia karena bentuknya kalimat, maka disebut peribahasa. Tapi kalau ungkapan hanya kelompok kata, nah, itu masuk dalam gaya bahasa. Berapa banyak gaya bahasa tadi udah kita sampaikan. Apa itu kan? Nah itu dalam cerpen. Ini banyak sekali kalau misalnya. Makanya membedakan cerpen sastra dengan cerpen kopi itu dia. Cerpen sastra itu banyak simbol-simbol yang lebih. Itu masih dari pilihan kata, belum lagi maknanya.
maknanya. Kalau cerpen pop, ya kursi ya sebagai kursi. Kursi sebagai kursi, tapi kalau cerpen sastra kursi itu bisa jabatan. Merah itu kalau untuk pop, merah itu yang warna. Tapi kalau untuk sastra, merah itu bisa berani, merah itu bisa berani, merah itu bisa halangan, ya kan? Kok nggak sholat lagi merah? Enggaknya hitam kok, tengok ya, kapan merahnya? Kayak itu simbol tadi. Nah, itu. Jadi kalau berpikir kita sastra, karya sastra, ya sastra. Makanya kalau sama saya kembali cakap saya kan, baru satu pertanyaan aja udah apa itu. Makanya saya bilang, nah kalau sama saya fokus mana bisa nanti terakhir ujungnya gitu. Aku mau pulang, ya kan? Rumahku jauh, rumahku di perbatasan. Makanya itu saya bilang, tapi kalau Pak tadi pakai Zoom, apa belum bilang? Oh iya, terakhir daripada malu yang apa yang ditanya orang tua nggak tahu, pokoknya jawaban. Jadi kan begini, entah apa yang ditanya, entah apa yang mau jawab, jadinya kan. Terakhir orang di sana pula yang ngomong, bodoh bapak ini katanya kan. Aku kan nggak dengar ya kan. Nah itu makanya, bukan berarti kita apa, tadi hati jadul ya kan. Nah, kecuali Pak kami mau zoom sama bapak, ini Pak kami pun seperangkat HP yang eksklusif sama alat apanya, ya. Jadi kita bisa jumpa, enak juga ya kan. Nah, itu pun masih apalagi kalau dengan orang nyanyi tadi kan. Nah rupanya oke lah, mungkin ada pun yang satu pertanyaan sudah menjawab semuanya. Oh iya, udah otomatis semuanya? Iya Pak. Oh, iya. Tapi ada nih yang perlu ditekankan, satu pertanyaan lagi Pak. Ini tentang ada nggak teknik khusus yang dari diri Bapak sendiri tentang membuat cerpen ini Pak? Kalau memang ada, apakah itu sulit atau enggak? Kalau memang sulit, bagaimana cara Bapak mengatasinya? Ya kalau itu kita bicara proses kreatif. Jadi kalau kita bicara proses kreatif, setiap orang itu punya proses kreatif yang berbeda, kan tidak sama. Cuma untuk sebagai gambaran, wawasan, referensi biar ada pengetahuan, kan? Kita kasih contoh lah tadi kan cerpen. Ada orang dia menulis judulnya aja, baru bisa dia membuat cerpennya, ya kan? Ada orang dia membuat kerangkanya dulu, rangka karangannya dulu, baru dia bisa membangun cerpen. Ada lagi dia nulis saja, nanti belakangan judulnya. Nah, ada gitu, itu proses kreatif. Nah, saya mengalami itu, setelah dialami segala macam, kita kan harus pahami juga judul itu kan kunci dari sebuah karya, kuncinya. Jadi dengan membaca judul aja mungkin orang udah tahu ini jalan cerita. Nah, tapi kalau misalnya judulnya begini, isinya lain, kan kecewa penonton, misalnya gitu. Makanya kalau saya nulis aja dulu, setelah saya tulis, baru nanti saya dapat yang namanya kesimpulan itulah yang saya jadikan judul. Makanya ada masuk lagi ke gaya bahasa tadi, ada deduktif, ada induktif, ada campuran, ada pengembangan. Deduktif itu apa atau deduksi? Itu biasanya kalimat utama berada di awal paragraf. Induktif itu di akhir paragraf. Campuran awal dan akhir. Pengembangan dari awal sampai akhir. Dan itu biasanya kalimat umum. Kita kasih contoh beda kalimat umum dengan kalimat khusus, ya kan? Ya, nanti juga sama-sama paham. Saya tanyalah sama kalian, cinta itu kira-kira cinta itu masuk kata khusus atau kata umum? Ya? Khususnya, khusus dari kata cinta apa? Kita tambah lagi satu kata. Namamu siapa? Sati. Sati, Pak. Sati. Sati itu cantik. Itu kira-kira masih umum atau udah khusus? Ayo. Tengok ini udah mulai goyang dia.
udah mulai goyang. Ayo. Karena kan ditujukan untuk orang. Iya, Sati itu cantik. Itu masih umum atau masih khusus? Nah, membuktikannya dia bawa khusus atau umum, pertanyaannya, di mananya kau tengok Sati itu cantik? Baru masuklah penjelasan. Penjelasan itulah khusus. Nah, kulitnya putih. Biasanya kalau kulitnya hitam nggak cantik, manis. Nah, kan itu kan itulah penjelasan. Jadi kata khususnya itu ya yang menjelaskan kata umum tadi, itu khususnya. Rambutnya panjang, kalau botak cantik lagi. Kalau ada perempuan botak dibilang cantik, nggak rela orang bilang dia cantik. Kalau ya pergi ke kampus rambutnya botak, nggak rela orang bilang dia cantik. Ya, identik rambutnya panjang, bodinya mon, ya kan? Kalau bodinya besar kayak gini cantik, macam King Kong. Kira-kira gitulah. Jadi kata khusus adalah kata-kata yang menjelaskan kata umum. Nah, jadi menjelaskan tentang cantik, kata khusus. Belum lagi misalnya perubahan makna dari umum ke khusus, dari khusus ke umum. Ada lagi kan? Perubahan makna dia. Dulu pendeta itu semua yang mengajar apapun dia disebut pendeta. Sekarang pendeta itu guru agama Kristen misalnya, kan khusus dia. Jadi perubahan dari umum ke khusus. Sama dengan ustadz dulu itu semua yang mengajarkan disebut ustadz. Sekarang ustadz itu guru agama Islam khusus, itu perubahan dari makna umum ke makna khusus. Nah, madrasah itu sekolah, dulu dia umum, sekarang madrasah itu tempat sekolah khusus. Nah, gitu dia, perubahan makna dari umum ke khusus, dari khusus ke umum. Ada nggak Pak dari khusus ke umum? Ada nggak? Apa dari khusus jadi umum? Dari khusus jadi umum. Ibu itu dulu orang tua perempuan kita. Sekarang ibu itu semua perempuan yang berusia tua disebut ibu. Nah, jadi dari khusus ke umum. Semua perempuan tua sama dengan perempuan dengan wanita. Apa bedanya perempuan dengan wanita? Ya itu ngarang kita, ya kan? Itu ngarang. Ya saya kan udah kasih contoh sebagai orang yang kita buktinya ini. Oke lah, perempuan itu kan dari kata dasar empu, ya kan? Berkonfix peran. Empu itu adalah orang yang dihormati. Makanya perempuan dulu, karena ada empu tadi kan. Perempuan dulu adalah makhluk Tuhan yang paling seksi, yang dihormati, kira-kira gitu. Perempuannya itu adalah makhluk Tuhan yang dihormati. Tapi banyak perempuan yang nggak mau menghormati diri sendiri, ya kan? Nah, banyak dia nggak, macam mana dia mau dihormati, dia aja sendiri nggak mau menghormati. Nah, jadi makna halus, konotasi positif. Nah, masuk ke konotasi, ya kan? Konotasi positif. Apa bedanya dengan wanita? Dulu, kalau kita bandingkan dulu perempuan dengan wanita dulu, wanita ini dianggap dia tidak menghormati dirinya. Tapi perubahan sesuai dengan perubahan zaman, kalau dianggap perempuan wanita itu tidak menghormati dirinya, kok ada dharma wanita nggak dharma perempuan? Terjadi perubahan makna lagi. Jadi apa wanita itu? Wanita itu dari bahasa Jawa, wanitoto. Orang Jawa, kalau wanita itu artinya apa? Di toko. Ditoto itu ditata, diatur. Berani diatur berarti mau diatur. Berarti kalau nggak mau diatur bukan wanita. Iya, itu berarti nanti ada apa kekerasan dalam rumah tangga.
Nah itu, jadi filologi bahasa itu asal usul kata, asal usul bahasa itu juga harus kita pelajari. Itu masuk juga gaya bahasa. Kenapa namanya piring? Kok disebut piring itu? Nah kalau berdasarkan filologi, asal usul bahasa itu asal usul kata. Piring itu singkatan dari sepi bilang ini. Dulu ya, artinya ada barang di situ, ketika miring tumpah kan, habis, berarti sepi bilang miring. Iya loh. Kenapa disebut piring? Kok nggak nama yang lain? Nah itu dah filologi tadi. Kenapa namanya disebut piring? Iya. Macam nggak percaya kayak orang. Iya harus tahu, sama dengan kalau saya tanya misalnya, kalian tahu Gajah Mada itu asalnya dari mana? Gajah Mada asalnya dari mana? Nah, udah gawat ini. Itu sastra. Nah, jangan malukan kita sebagai orang sastra. Gajah Mada dari mana? Ya amplop ada isinya. Mata apa pelajaran sejarah belum. Sementara orang sastra itu harus menguasai semua, harus menguasai filsafat, harus menguasai kedokteran. Bagaimana dia membacakan tentang kedokteran kalau bagaimana dia membacakan sejarah kalau dia nggak paham sejarah? Bagaimana dia membuat cerpen tentang makanan kalau nggak ngerti hidupnya? Apa penulis itu harus cerdas, banyak apa? Makanya ada 4 aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama menyimak, paling rendah. Kan nggak pernah saya bilang kan, menyimak itu aspek keterampilan berbahasa terendah. Kenapa? Dia mendapat informasi dari apa yang dia dengar. Terus apa beda menyimak sama mendengar? Mendengar ya macam gini lah, teng-teng-teng, apa maksudnya kan? Tapi kalau menyimak kita tahu maknanya. Apa yang saya sampaikan ini paham maknanya. Tapi kalau misalnya nggak paham yang saya makna, apa yang saya bilang tadi? Entah paham, dia masih mendengar berarti. Sama dengan kalau kita sama dengan ceramah masa Ustadz Abdul Somad yang ceramah, terus anaknya nanya, apa yang dibilang Ustadz Abdul Somad tadi mak? Nggak tahu mama, gitu kan? Berarti masih mendengar. Jadi menyimak itu mendengar secara aktif dan kritis ya kan? Jadi apa yang disampaikan kita paham. Menyimak itu keterampilan bahasa terendah, berarti mendengar lebih rendah lagi kan? Nah, kenapa nggak dapat menabung informasi kita dari mendengar? Kalau menyimak, menabung informasi dari apa yang kita dengar, audionya, auditori kita bermain di situ. Yang kedua, yang terendah kedua membaca. Membaca itu menabung informasi dari apa yang tertulis, yang kita lihat. Termasuk makanya kalau orang Islam kan udah disebut di awal apa? Iqra. Bacalah, jadi bacalah bukan hanya tulisan sebenarnya. Kita harus mampu melihat situasi dan kondisi, kan? Itu terendah. Kalau udah terkumpul tabungan informasi itu dari mendengar, dari audio dan dari visual, maka pelan-pelan kita tulis. Menulis itu keterampilan berbahasa nomor 2. Kenapa? Karena kita memberikan informasi dari hasil tabungan yang sudah terkumpul sama kita. Nah, artinya makin banyak kita membaca, makin banyak kesempatan kita menulis. Kenapa? Banyak membaca, banyak mendengar kan tabungan banyak. Kan udah kita dipositikan, bunganya pun makin banyak. Nah, dia berontak hendak dilahirkan. Nah, kita buat dengan menulis. Nah, makin banyak tulisan kita terbaca sama orang, ada yang suka. Diundanglah kita jadi narasumber. Tertinggi adalah berbicara. Jadi aspek keterampilan tertinggi itu berbicara, bukan macam itu. Itu belajar cakap, gosip, belajar cakap. Berbicara itu kita harus jadi narasumber di depan kita. Itu berarti keterampilan berbahasa tertinggi, aktif, masih aktif. Nah, itu harus tahu. Nah, itu dia. Jadi proses kreatif seorang tadi apa? Nggak sama. Saya proses kreatif saya menulis cerpen seperti itu. Saya nulis aja. Kadang-kadang pun ada beberapa cerpen yang nggak siap. Satu cerpen belum sempat 1 halaman, saya tinggalkan, nggak saya buang. Simpan dulu. Begitu belum ketemu. Ketemu lagi. Kadang-kadang ada 10 cerpen, saya jadikan 1. Lalu saya buat jadi 1 cerpen. Tapi temukan benang merahnya.
tinggal menggabungkan benang merah dan setelah dibaca semua baru siapkan judul. Dan biasanya dalam lomba, setiap lomba saya detail selalu saya buat dan mudah-mudahan selalu juara. Ya kan? Selalu juara. Itu salah satu proses kreatif saya. Ya kan? Jadi setiap orang nggak sama prosesnya. Sama dengan orang kalau masak Indomie lah, atau kita bilang apa ya, instan lah ya. Atau teh manis lah kita ya. Ada orang mungkin gulanya dulu dimasukkan, taruh air panas baru tehnya, ya kan? Ada orang tehnya duluan, air panas baru gulanya, ada itu kan? Ya itu proses kreatif. Ada lagi teh sama gula udah ditaruhkannya di gelas baru disiram pakai air, itu proses kreatif. Jadi tergantung ke tingkat kenyamanannya masing-masing. Nah kalau saya nulis aja. Kalau saya di kelas, saya nulis aja. Mau panjang mau pendek saya nulis aja. Kenapa? Nah proses berikutnya apa? Setelah saya tulis, terus baca. Kalau ada yang kurang saya sampaikan dulu. Kalau ada yang lebih saya kurangi. Jadi tulis, baca, tulis, baca, dikasih. Nah, kalau memang kita udah jadi penulis, harus banyak baca. Kalau bisa semua hal. Makanya itu juga yang saya sampaikan dengan kalau saya bilang bukan kalau disebut murid sompaten. Disebut murid nanti mungkin adik-adik yang saya jadikan atau yang selalu mengajak saya sebagai kawan diskusi, misalnya Pak Hasan Arbani, gitu kan? Dia selalu mengajak saya diskusi, ya saya kasih masukan. Siapa lagi yang sekarang baru diangkat nah, kita dulu itu waktu sekolah dulu bercakap kan? Ingat dingin kalau udah jumpa sama saya. Saya kasih terus jangan pernah selama kau tidak merasa salah, tidak ada karya yang jelek itu tidak berkarya, lebih jelek lagi udah tak berkarya ngejek ada orang itu lebih jelek lagi. Iya kan, tidak ada sama saya tidak ada karya yang jelek itu tidak berkarya, lebih jelek lagi udah tak berkarya ngejek ada orang itu lebih jelek lagi. Karya akan membuatmu terkenal, rendah hati akan menjadikannya abadi, kesombongan akan menghancurkannya perlahan. Nah, kalau saya sombong, barangkali kalian atau dosen kalian nggak akan memilih saya untuk jadi narasumber saja. Saya sombong. Nah kalau saya sombong, karena ada terlambat betul sih. Dan pikir aja, aku karena kan macam tadi kan, kasih bukan apa, pikirnya aku bengak gitu kan. Nah kenapa saya suruh kemari ya biar sekalian jalan. Tugas saya di sini aman, sama kalian pun aman. Sampai termasuk saya tinggalkan istri saya kan. Istri saya demi kau dan siapa. Itulah. Kira-kira masuk apa yang saya bilang tadi. Nah, itu proses kreatif. Setiap orang punya proses yang berbeda. Yang penting jalannya aja, mulai aja, lakukan aja. Jangan pikirkan. Kalau pikirkan nggak jadi karya itu. Kerjain aja. Iya, kalau pikir nggak lain-lain karya itu. Nah, tapi kalau nanti misalnya kalian nggak punya karya, kepingin karya kalian didiskusikan sebelum dipublikasikan, saya pun bisa bantu. Nah, oh, ini tambah yang ini, tambah ini, kurang ini. Aman dia. Ya. Kalau nggak ada karyanya, gimana mau diskusikan? Ya. Ada lagi? Saya ada 7 pertanyaan, tapi 7-nya sudah terjawab semuanya. Ya nggak apa-apa, sabut aja ya kan. Bebas. Hebat kali saya berarti ya. Iya, sekali dayung 20-30 terlampaui ya kan. Hah? Iya. Sebelum ditanya harus jauh, berarti sakti kali ya kan saya. Berjalan nih pertanyaannya. Jadi
jawabannya pun Bapak semuanya Bapak yang pertama itu tadi kan ada orang praktisi tapi dia bukan akademisi. Ya saya kan kebetulan juga gurunya, guru seni budaya, guru bahasa Indonesia dan mengalir juga. Nah, saya kan alumni juga jurusan bahasa dan sastra Indonesia Unimed, ya kan? Yang dari semua kampus yang ada di Medan ini kadang-kadang diskusinya sama saya, mau dari UNSU diskusinya sama saya, mau dari UNSU macam Titan tadi kan, dari UNSU, Ubaidillah Al-Ansori yang udah hebat di sana, ya diskusinya sama saya, Hasan Al-Badar yang lebih hebat dari saya, diskusinya sama kita, ya kan? Oh gini-gini aja. Iya. Nah, mereka berhasil, alhamdulillah, syukur, ya kan? Nah, itu dia, itulah rendah hati tadi. Oh, berhasil, senang, jangan malah marah. Toh dia punya frekuensi dan tendensi yang berbeda, nggak sama. Ya, cara kita beda, cara Hasan beda, nanti ada secara Sartika Sari beda, cara ketua jurusan Glenn beda lagi. Itu rata-rata dosen Glenn itu ya juga adik-adik saya yang sering tanya aja, di luar itu mana tahu boleh aja ya kan? Bagaimana cara menemukan jodoh yang baik dan benar gitu. Yang penting hidup. Nggak nyesal ya. Mumpung ada di sini. Ah, kan ini kan enak kan? Tapi kalau Jun tadi apa nggak peka gitu, gitu. Makanya saya sebenarnya sorry lah kalau kalian WA kadang-kadang malah lebih sedikit jawaban saya dibandingkan ini kan. Satu kalian tanya, jawaban saya banyak. Di WA banyak yang kalian tanya, jawaban saya satu. Ya kenapa? Efek konotasi negatif itu lebih besar. Nah, kita bersinggung. Macam ini, udah tinggalkan aja dia, suruh dia nyusul. Efek negatifnya apa? Bapak ini marah. Ah ya kan? Iya. Oh ini bapak ini marah. Padahal enggak, saya ngasih solusi. Iya, ngasih solusi. Entah dia banyak kempes apa segala macam, bocor, nunggu dia di bengkel lagi, terus sampainya maghrib, kan korban kalian kan gitu kan. Oh, itu aja udah konotasinya negatif kan. Udah saya baca kan. Ayo Sabtu saya. Udah tinggalkan aja, suruh nyusul. Nah, gitu kan. Makanya ngeri kalau status-status digital ini kalau kita salah apa, sebagai orang sastra itu harus bisa direndam. Padahal saya termasuk orang yang paling rugi kalau marah. Ya, kenapa? Sama saya pemarah itu sama dengan orang bodoh, sama dengan goblok. Apa bukti goblok? Setiap dia mau go kena blok. Setiap mau kena blok. Terus yang ngamuk-ngamuk dia, siapa yang dirikan dinding di sini? Bukan dia mencari solusi bagaimana dia keluar dari situ. Nah orang cerdas dia nggak perlu marah, dia mencari solusi. Nah jadi saya nggak mau marah, kenapa? Takut saya dibilang goblok. Jadi kalau ada kalian kawan-kawan kalian pemarah, diamin aja, berarti dia goblok. Ya ciri-ciri orang yang cerdas itu dengan yang nggak cerdas gampang. Ya sorry lah, termasuk misalnya dosen-dosen kalian yang pemarah-pemarah itu, ya kan? Iya kan? Ada dosen yang pemarah-pemarah itu, saya berani bilang dia goblok. Kenapa? Dia marah supaya kalian nggak bertanya yang dia nggak bisa jawab. Jadi dia harus marah dulu, jadi nggak jadi bertanya, ya kan? Nah, salah satu strategi dia. Tapi kalau beda dengan yang bijaksana, dia nggak tahu dia pasti akan sembuh. Maaf ya, sama-sama kita cari jawabannya ya. Itu bijaksana, ya kan? Nggak malu dia mengakui secara tidak langsung kalau dia belum tahu. Oh iyalah, kita cari jawabannya sama-sama ya. Besok kita diskusikan lagi. Nanti bijaksana. Kalau yang goblok tadi, lancang kali kok ya. Tahu kok sama siapa kau bertanya itu? Padahal niat kita nggak ada maksud apa-apa ya kan, kepingin tahu, memang kita nggak tahu gitu kan. Dianggapnya macam protes. Itu udah masuk gaya bahasa. Itu gaya bahasa tulis, beda lagi nanti dengan gaya bahasa lisan. Gaya bahasa cerpen beda lagi dengan gaya bahasa puisi. Di puisi pun terbagi lagi, gaya bahasanya beda lagi. Pantun, syair, gurindam, lain lagi nanti.
beda-beda gaya bahasa. Tapi kalau panjang kali nanti, buat terakhir kalau kita coba kuliah. Nah, oke, apa lagi? Cukup senang atau cukup memualkan ini? Cukup senang Pak, karena kayak pertanyaannya cuma dua yang kami tanyakan, tapi kelima yang lainnya terjawab. Nggak hanya nanya 100 jawaban keluar. Iya, nggak hanya pertanyaan yang terjawab, tapi juga banyak masukan-masukan yang sama kami. Ya, sama bagi saya itu saya senang sebenarnya begini. Makanya kalau dulu saya kurang senang. Ini saya lebih suka. Kenapa? Ini berbagi ilmu. Nah, berbagi ilmu. Ya, ilmu itu kan milik Tuhan. Karena itu tadi mati anak Adam yang tinggal apa? 3. Yang pertama sedekah. Jadi orang yang sering bersedekah itu biasanya walaupun dia meninggal, pahalanya terus mengalir. Terus apa? Ilmu yang bermanfaat. Orang yang sudah memberikan ilmu macam guru kalian, selama ilmunya kalian laksanakan, termasuk ini. Ketika kalian sudah wawancara tapi kalian nggak punya karya, berarti nggak jalankan juga. Tapi kalau nggak jalankan, kalian berkarya, nah, ilmunya terus mengalir. Nah yang ketiga apa? Doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh itu bukan berarti anak kandung. Dalam hal ini kalian juga anak-anak saya. Walaupun mama kalian bukan istri saya. Ada anak biologis, ada anak ideologis. Anak biologis itu ya anak kandung tadi. Anak ideologis, inilah anak ideologis. Saya bagi ilmu, ini anak ideologis. Terus kan ya paling tidak sebagai anak yang soleh itu berarti anak yang baik, mendoakan bahwa semoga bapak ini makin lancar rezekinya, dipermudah urusannya, mudah naik haji, makin tampan, tapi tetap satu istri. Iya kan gitu kira-kira kan. Ada lagi. Karena kalau saya baca, makanya saya bilang tadi Pak, kalau banyak juga ilmu yang kami dapat. Ya, cuma itu tadi kadang-kadang ada juga yang mau dengar surat saya kan. Berarti dia nggak mau ilmu. Iya, makanya nggak mau ilmu. Makanya kalau nggak mau ilmu gue suruh banyak kali asal. Cuma mau jauh. Nenekku mau melahirkan. Kakekku mau cepat sini. Gitu ya kan. Itu dia. Nah. Itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Raudah Jamba. Banyak sekali ilmunya ya yang udah kita dengar, juga pertanyaan kita terjawab, walaupun nggak semua kita tanyakan tapi semua terjawab alhamdulillah. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas ilmunya dan waktunya pada hari ini. Kita tutup bincang-bincang kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.